Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sungguh-sungguh siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Seperti firman Tuhan katakan, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, Katakan, ku mau pakai, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, apapun yang ku mau menyenangkanmu, ku mau katakan, menjadi roti terpecah, menjadi anggur, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Ketika kita percaya bahwa hidup kita telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar, maka kita mau serahkan seluruh hidup kita dan mempergunakan tubuh kita untuk kemuliaan Allah. Katakan, kesempatan hidup. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan. Katakan, melayani, mengasihi, haleluya, seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Kita mau katakan sekali lagi, di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, katakan, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama. Biarlah segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Haleluya. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kembali kami ada di hadapan Bapa, kami ada di hadirat-Mu, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Sampaikanlah firman-Mu kepada kami ya Bapa. Roh Kudus Tuhan mengurapi setiap kami, ajar kami untuk mengerti lebih daripada yang dapat kami mengerti. Lalu kami mau hidup seturut dengan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang umur hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang harus tetap kita sadari,
Ketika firman Tuhan berkata seperti yang ditulis di dalam 1 Korintus 6 ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ini artinya kita harus mempergunakan segenap kehidupan kita hanya untuk memuliakan Tuhan. Karena segenap hidup kita sudah menjadi milik Tuhan, sudah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Jadi sesungguhnya kita sudah tidak boleh mengambil sebagian hidup kita hanya untuk menikmati dunia ini atau menikmati kesenangan hidup yang masih ingin kita nikmati. Saudara, tidak banyak orang yang menyadari akan hal ini. Jadi kita harus sadar bahwa hidup memuliakan Allah dengan segenap hidup kita. Firman Tuhan katakan muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Artinya segenap hidup kita harus benar-benar kita pakai untuk kemuliaan Allah Bapa di sorga. Kalau kita tidak memuliakan Allah dengan tubuh kita, padahal kita tahu di dalam Yesus kita telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Lalu kita masih mempergunakan tubuh kita ini, hidup kita ini untuk menikmati apa yang kita sukai, apa yang kita senangi. Hal itu sama dengan kita memilih memberontak kepada Allah. Hal itu sama dengan kita tidak sungguh-sungguh hidup mengasihi Allah. Padahal firman Tuhan katakan apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Saudaraku, ini artinya seluruh hidup kita. Kita harus persembahkan kepada Allah Bapa di sorga sebagai ungkapan kasih kita kepada Allah Bapa di sorga. Jadi ketika kita mengerti kita harus mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan kita, kita harus berani mengambil keputusan untuk menetapkan hati hidup hanya untuk memuliakan Allah Bapa di sorga saja. Dan inilah yang firman Tuhan maksudkan. Jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Saudaraku, jika demikian pertanyaannya sekarang adalah, selama ini apa yang sudah kita buat untuk Tuhan? Saya ulang sekali lagi, selama ini apa yang sudah kita buat untuk Tuhan? Saudara perhatikan ini. Kita harus benar-benar menyadari seumur hidup kita, apapun yang kita buat di dalam kehidupan kita untuk memuliakan Tuhan, itu pun tidak cukup untuk membalas kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena kasih karunia yang diberikan oleh Allah Bapa di sorga kepada kita di dalam Tuhan Yesus Kristus itu dibayar dengan harga yang sangat mahal. Demi keselamatan kekal kita, Tuhan Yesus harus rela menyerahkan segenap hidupnya untuk menebus kita dengan darah yang mahal. Darah yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Mari kita sadar akan hal ini, saudaraku, supaya hidup sebagai orang percaya kita tidak hidup sembarangan. Kita tidak hidup lagi sesuka hati kita. Tetapi apapun yang kita lakukan di sepanjang hari hidup kita, kita mau melakukan itu hanya untuk hormat kemuliaan Allah Bapa di sorga. Ini harga yang harus kita bayar sebagai orang percaya. Kalau kita tidak memiliki hidup yang memuliakan Allah, hidup kita tidak bernilai. Perhatikan itu, hidup kita tidak bernilai. Bagaimana supaya hidup kita bisa bernilai? Bagaimana caranya kita bisa memuliakan Allah dengan tubuh kita ini? Tidak ada cara lain, tetapi dari setiap ucapan kita, dari setiap gerak pikiran kita, perasaan kita,
tindakan kita, perbuatan-perbuatan kita, ya. Semua yang kita lakukan itu harus sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah Bapa di sorga. Kalau kita memiliki cara hidup yang seperti ini, barulah hidup kita bisa memuliakan Allah. Oleh karenanya, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita harus berani untuk menyaring setiap pengajaran kebenaran firman Tuhan yang kita dengar setiap saat. Pengajaran kebenaran firman Tuhan yang harus kita simpan di dalam hati dan pikiran kita, yang bisa membuat hidup kita menjadi bernilai. Artinya ketika kita diajarkan untuk hidup dalam ketaatan, melakukan kehendak Allah Bapa di sorga di sepanjang hari hidup kita, ini akan membuat hidup kita itu benar-benar bernilai. Karena apa? Kita akan dipandang sebagai anak-anak Allah yang benar-benar taat. Kalau kita hidup di dalam ketaatan di sepanjang hari hidup kita, taat melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, itu artinya kita sedang berjuang untuk hidup sama seperti Kristus telah hidup. Itu artinya kita sedang berlomba dengan tekun di dalam perlombaan iman yang diwajibkan kepada kita, supaya pada akhirnya, saudaraku, di ujung kehidupan kita nanti, kita bisa menjadi pemenang. Jadi kalau kita menerima pengajaran-pengajaran yang hanya menjanjikan perkara-perkara yang fana, artinya apapun yang diajarkan, sekalipun itu dibungkus dengan kebenaran firman Tuhan, tetapi kalau nilainya adalah perkara-perkara yang fana, yang sementara, di mana seringkali kita menerima pengajaran karena kita ini orang percaya, kita ini anak-anak Allah, jadi Tuhan pasti akan memberkati kita. Apapun yang kita doakan dan kita minta, Tuhan pasti akan memberikan. Saudaraku, perhatikan ini. Kalau kita terperangkap dengan pengajaran yang demikian, maka pikiran kita hanya tertuju kepada dunia ini dengan segala kesenangannya. Karena kita sudah terlanjur terperangkap dengan pengajaran-pengajaran yang demikian, maka kita akan berpikir sebagai anak-anak Allah kita pasti akan diberkati. Lalu dengan berkat-berkat Tuhan yang kita terima, kita bisa menikmati apa saja yang ada di dunia ini. Saudaraku, orang percaya yang terperangkap di dalam kehidupan yang demikian, pada akhirnya ia tidak pernah memikirkan dengan serius masa depan kehidupannya di kekekalan, apakah hidupnya berkenan atau tidak. Jadi sebagai orang percaya, mari kita sadari kita dipanggil untuk memiliki hidup yang sama seperti Kristus. Hidup yang sama seperti Kristus itu kan hanya hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Tuhan Yesus sendiri berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi mari kita sadar wilayah hidup kita sudah berbeda dengan dunia ini. Karena apa? Karena kita tahu kita sedang mempersiapkan hidup kita untuk pulang ke rumah Allah Bapa di sorga. Di dalam 2 Korintus 11, kalau kita membaca mulai ayat 2, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Lalu di dalam ayat yang ketiga dikatakan, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Jadi mari kita sadar, kalau firman Tuhan katakan karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus, itu artinya kita harus menjaga kesucian hidup kita, kekudusan hidup kita, kebenaran hidup kita di sepanjang hari hidup, di sepanjang umur hidup kita, sampai kita menutup mata. Hidup kita harus ditemukan berkenan di hadapan Allah Bapa di surga. Tetapi persoalannya adalah selama kita masih hidup di dunia ini, kuasa kegelapan akan terus berusaha untuk menggoda kita, untuk memperdaya kita dengan menawarkan berbagai kesenangan hidup yang bisa kita nikmati.
Lalu seringkali kita tergoda untuk menikmati itu semua, saudaraku. Kalau kita memiliki cara hidup yang demikian, maka sampai kita menutup mata, kita tidak pernah berbuat apa-apa untuk Tuhan. Jadi mari kita periksa hidup kita, ya. Kita periksa hidup kita dengan jujur. Apa yang sudah kita buat untuk Tuhan hari ini? Kalau kita belum berbuat apa-apa, hal itu sama dengan kita tidak melayani Tuhan. Hal itu sama dengan kita tidak mengasihi Tuhan. Dan itu juga yang membuat kita tidak bisa diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Karena ternyata di sepanjang umur hidup kita, kita tidak pernah memiliki hidup yang sama seperti Kristus. Dan inilah yang akan membuat kita ditolak oleh Tuhan. Oleh karenanya saya harus katakan, berubahlah, kembalilah kepada Tuhan. Tinggalkan dunia ini supaya engkau bisa diterima di dalam rumah Allah Bapa di sorga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang terus menyadarkan kami, mengingatkan kami, bahkan menegur kami untuk memperhatikan cara hidup kami. Ya Bapa, ampuni kami kalau hari ini hidup kami belum tepat seperti yang Engkau kehendaki. Kami mau tinggalkan cara hidup kami yang lama, lalu kami mau hidup sama seperti Kristus telah hidup, supaya kehidupan kami berkenan di hadapan-Mu ya Allah. Terima kasih Bapa. Lalu saat ini kami semua mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati hidup kami. Saudaraku, arahkanlah hatimu tertuju kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, turun atas hidupmu, menyertai langkah hidupmu, dan memberkati kehidupanmu sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Sampai jumpa dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.